أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي وفق عباده المؤمنين لأداء الأعمال الصالحات، وشرح صدور أوليائه المتقين للإيمان بما جاء به رسوله من الحكمة والآيات، وكشف عن قلوب أحبابه حبب الجهالة والضلالات، ويسر لهم من الباقيات الصالحات ما يتبوعون به منازل الجنة فضلا منه ونعمة ورحمة. وربك يخلق ما يشاء ويختار من المخلوقات. أحمده سبحانه وتعالى على ما له من الأسماء الحسنى والصفات، وأشكره على ما أسداه من الإنعام والبركة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة أرجو بها رفيع الدرجات. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صاحب الآيات والمعجزات. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين ذوي الهمم العاليات. أما بعد، فيا أيها المسلمون المؤمنون رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. اتقوا الله ولعلكم ترحمون. اتقوا الله ولعلكم تفلحون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: إن للمتقين مفازا. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang senantiasa
Semoga selalu mendapatkan maunah, maghfirah, ridha dari Allah Subhanahu wa taala bisirri wal alani. Di balik kesempatan di hari yang mulia ini, di sisa-sisa umur kita yang pada saat ini, detik ini, kita senantiasa masih dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan rahmat, maghfirah, maunah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita, menggerakkan hati, pikiran dan badan kita, jasmani dan rohani di tempat yang mulia ini, yakni memenuhi syariat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjalankan syariat, melaksanakan amal ibadah salat Jumat bersama-sama dalam kondisi sehat walafiat jasmani dan rohani. Sudah selayaknya seyogyanya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang dipilih oleh Allah, umat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang sebaik-baiknya umat dibandingkan umat para nabi dan para rasul. Sudah sepantasnya kita selalu berusaha semaksimal mungkin meningkatkan rasa syukur dan ketakwaan kita, menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata ulama bahwasanya hakikatnya syukur kepada Allah, yakni hakikatus syukri ilallah al-ita'atu 'ala Allah. Hakikatnya syukur kepada Allah yakni taat, menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh Allah sesuai dalam norma agama yang dipondasi dasar Al-Qur'an dan Sunnah Nubuwah. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tingkat kemuliaan pilihan Allah Subhanahu wa taala kita sebagai umat yang beriman, beramal agama, yakni kekuatan iman yang tertanam dalam sanubari kita. Bahwasanya iman yang tertanam dalam sanubari kita sebagai hamba Allah, umat baginda Rasulullah, itu adalah suatu kenikmatan yang agung, yang mulia, yang tidak ada terhingga nilai. Bahkan dunia seisinya ataupun nyawa yang dibuat taruhannya. Kalau sebagai hamba yang beriman, beramal agama, mestinya iman yang tertanam dalam sanubari kita, kalau kita jaga, kita kuatkan sesuai skillnya, kemampuan dan kekuatannya, maka nanti akan memunculkan yang namanya rasa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala bisirri wal alani. Secara umumnya takwa dan takwa setiap sepekan, khususnya di hari Jumat, sang khatib menyampaikan khutbahnya yang mana syarat rukunnya harus diisi dengan menyampaikan wasiat takwa. Kita sering mendengar bahwasanya marilah kita meningkatkan takwa dan takwa, karena tidak ada setelah keimanan yang tertanam dalam sanubari kita itu pangkat, jabatan, kemuliaan yang nanti kelak yang akan dicintai dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali hanya takwa, yakni secara individunya disebut al-muttaqin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disebut al-muttaqin setiap individu itu? Bahwasanya setiap orang nanti tidak pandang muka, raut wajah, tidak pandang jasadnya pendek dan tinggi besar, tapi yang mendapatkan kemuliaan nanti di sisi Allah yang paling bertakwa di antara kamu sekalian. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu sekalian adalah orang yang lebih bertakwa.
kalau namanya takwa itu mudah diucapkan, mudah untuk ditulis dan dibaca. Tapi yang namanya takwa secara individunya, manusianya disebut nanti al-muttaqin, itu butuh muhasabatun nafs, introspeksi diri, merasakan rasa sakjeroning rasa, kata orang Jawa. Dari rasa itulah yang didasari pondasi norma agama, keimanan dan amal agama, perbuatan amaliyah ubudiyah, praktek hidup dan berkehidupan di dalam kehidupan di antara sesama. Itulah yang akan memunculkan rasa takwa, bahwasanya takwa itu adalah takut kepada Allah bisirri wal alam. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita membahas tentang takwa, dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran, memberikan kesiapan, memberikan gambaran kenikmatan yang mana dikhususkan bagi orang-orang yang bertakwa. Wazari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bergegaslah kamu untuk meminta ampun kepada Allah, baik noda dan dosa yang disengaja ataupun tidak disengaja. Maka dengan cara meminta ampunan, membaca istighfar, membaca kalimat istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setelah membaca istighfar meminta ampun, Allah Subhanahu wa taala karena sifatnya yang Maha Pengasih, Ar-Rahman Ar-Rahim, yakni akan mengampuni. Setelah diampuni, maka Allah Subhanahu wa taala wa jannatin ardhuha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin, akan disiapkan nanti kelak di sisi Allah, ditempatkan tempat yang mulia, yakni di surganya Allah, yang mana luasnya lebih luas daripada langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, itulah yang akan disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa atau individunya disebut al-muttaqin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kiranya setelah kita paham dan kita pahami, kita renungi yang namanya kata takwa atau individunya al-muttaqin, dalam kajian kitab tafsir Al-Munir karangan Al-Imam Besar An-Nawawi Al-Bandani Al-Jawi, bahwasanya di situ memberikan keterangan dari salah satu pondasi pendidikan moral ayatnya Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda dan ciri-ciri orang yang bertakwa itu minimal ada 3. Dalam ayat seterusnya, tanda-tandanya orang yang disebut orang yang bertakwa yang pertama, yakni sesuai ayatnya, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, bahwasanya tanda-tandanya orang yang bertakwa atau disebut individunya, perorangannya muttaqin, yang mana nanti mereka itu adalah orang yang mulia, dimuliakan oleh Allah, yang nanti akan disiapkan tempat yang mulia fi jannatin na'im a'la illiyin. Yang pertama tanda-tandanya, mereka gemar menginfakkan, berderma, mudah mendermakan apa yang telah dititipkannya pada saat hidupnya, baik harta benda kekayaan ataupun jasmani dan rohaninya ataupun akal pikirannya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yakni yang pada saat nasibnya posisi nyaman, kalau dititipi sehat jasmani, rohani, ataupun dititipi harta benda kekayaan, ataupun dititipi jabatan pangkat sesuai posisinya, kalau didasari iman dan amal agama yang namanya orang bertakwa, tanda-tandanya mereka pasti mudah akan mendermakan apa yang dititipkannya. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya hidup dan berkehidupan yang ada di dunia ini adalah fana. Harta benda kekayaan itu adalah titipan.
jabatan, pangkat, derajat yang ada di dunia ini adalah titipan. Maka kalau didasari iman dan amal agama, kalau tingkatannya menjadi tetap sesuai penciptaannya, menjadi orang-orang yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah, yakni al-muttaqin, itu pasti akan mudah mendermakan apa yang dititipkannya terhadap. Baik dalam kondisi yang pada saat nasibnya baik, dititipi harta benda kekayaan yang melimpah ruah, mereka akan mendermawakannya, menginfakkannya sesuai di jalan Allah. Tidak usah menunggu-nunggu, atau sebaliknya mereka yang tidak dititipi akan menunggu nanti kalau saya akan mendapatkan rezeki baru nanti saya akan berderma. Dalam kajian tafsirnya maksudnya fi sarra'i wal dharra, ay fi halil ghina wal faqr, ay wa fi halis sururi wal hazan. Dalam kondisi kaya raya ataupun sebaliknya dalam kondisi fakir, yang mana di bawah kemiskinan. Baik dalam kondisi bahagia ataupun kondisi saat akalnya susah, yang namanya orang yang bertakwa atau muttaqin selalu hatinya pasti bahagia, karena sesuai apa-apa yang terjadi itu adalah kehendak dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tanda yang kedua bagi orang-orang yang disebut al-muttaqin, yakni wal kadhiminal ghaidh, mereka akan menahan dari sifat amarah. Dalam kajian tafsirnya ay al-kafinal ghaidh, bahwasanya kondisinya yang mana pada saat itu mereka nasibnya baik menjadi pimpinan, ada bawahan yang melakukan suatu kesalahan, seandainya pas saat itu nasibnya jadi pimpinan, atau mungkin pimpinan dari keluarga yang mana sebagai seorang laki-laki adalah pimpinan dari seorang istri dan putra-putrinya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Atau hadisnya kullukum ra'in mas'ulun, bahwasanya kamu sekalian adalah sebagai pimpinan, yang mana pimpinan akan memberikan petunjuk dan arahan-arahan. Tapi jangan lupa dan terlena, mereka karena menjadi pada saat itu menjadi pimpinan semena-mena, karena terlena tidak didasari iman dan amal agama, selalu mengucapkan kata-kata yang tidak sesuai norma agama, maka itu bukan tanda-tandanya orang yang bertakwa. Tanda-tandanya orang bertakwa karena didasari iman. Kalau pada saat itu mereka ada salah satu kanan kiri ataupun depan belakangnya bawahannya melakukan suatu kesalahan, karena didasari iman dan takwa, mereka menghentikan dari sifat amarahnya. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga baginda Rasul memberikan statement, memberikan wasiat, pelajaran supaya hambanya tetap menjadi umat yang mulia pada saat hidup dan berkehidupannya, dan mulia nanti saat kematiannya, mulia nanti saat bertemu kembali kepada sang Rabb-nya, yang akan mendapatkan syafaat baginda Rasul Muhammad SAW. Dan saat bertemu baginda Rasul Muhammad SAW tersenyum menyapa, memberikan semua senyuman yang ramah, karena umatnya selalu menjaga ketakwaannya. Kalau Rasulullah SAW, pelajaran pendidikan bahwasanya barang siapa yang bisa menahan dari amarnya, man kadzdzama ghaidhan ala anfalihi mala'allahu qalbahu aminan wa iman. Barang siapa yang menahan dari sifat amarahnya, padahal pada posisinya mereka ada kesempatan untuk melakukan kemarahan, maksudnya kesempatan karena dalam posisi itu yang membuat kesalahan itu adalah yang lemah,
Maka ketika pada saat itu karena didasari dengan iman dan amal agama dan ketakwaannya, sehingga menahan dari amarahnya, maka seketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mereka didasari iman dan amal agama dan ketakwaannya, mala'allahu qalbahu aminan wa imanan. Allah akan memenuhi dalam posisi pribadi orang-orang yang menahan amarahnya karena didasari dengan takwa, dengan penjagaan keamanan dan tambahnya keimanannya. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tandanya orang yang bertakwa yang ketiga yakni wal 'afina 'anil nas, mudah memaafkan terhadap sesama manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai bagi orang-orang yang berbuat kebajikan. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kiranya marilah kita senantiasa sebagai umat baginda Rasul, hamba Allah yang mulia, lebih mulia daripada makhluk selain manusia. Marilah kemuliaan yang telah dititipkan kepada kita, yakni pondasi iman dan amal agama, seharusnya kita jaga dengan ketakwaan bisirri wal alan. Dan marilah kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan hidup dan berkehidupan kita selalu mendapatkan maunah hidayah, petunjuk ilham dari Allah Subhanahu wa taala dalam hidup dan berkehidupan secara berinteraksi bersama-sama sampai ajal kematian kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan yakni husnul khatimah, dan saat kita akan di alam kebangkitan di yaumil mahsyar, kita digiring oleh Allah untuk menghadap kepada Allah sang Rabb-nya, yang mana kita tetap menjadi hamba-hamba yang mulia di sisinya dan ditempatkan tempat yang mulia di jannatin na'im a'la illiyin, bertemu bersama-sama para nabi, para rasul, para syuhada, para aslafun salih, terlebih yang kita harapkan syafaatul ummah, mendapatkan syafaat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafur